Halo Sobat Kasih Fakta. Pernah kepikiran nggak sih, satu drone kecil bisa memicu rangkaian serangan yang menjatuhkan dua komandan Hizbullah dalam waktu nyaris bersamaan? Pada 15 Agustus 2026, 3 tentara Israel terluka di Lebanon Selatan. Beberapa jam kemudian, pesawat tempur Israel bergerak, 2 rumah dihantam, dan nama-nama penting mulai muncul dari balik reruntuhan. Lalu, siapa sebenarnya 2 komandan yang menjadi sasaran, dan kenapa Israel membalas secepat itu? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Sabtu, 15 Agustus 2026, sekitar pukul 2:30 dini hari, 3 tentara Israel berada di kawasan perbukitan Ali Taher, Lebanon Selatan. Malam masih gelap, tetapi keberadaan mereka di sana bukan patroli biasa. Ketiganya berasal dari Yahalom, unit teknik tempur elit Israel yang menangani pekerjaan beresiko tinggi. Mereka dilatih menghadapi terowongan, bahan peledak, amunisi berbahaya, hingga penghancuran struktur. Artinya, ketika anggota Yahalom berada di suatu lokasi, biasanya ada sesuatu yang dianggap penting secara militer. Ali Taher bukan kawasan yang asing dalam konflik Israel dan Hizbullah. Wilayah perbukitan ini sudah lama dianggap sensitif karena Israel menyebut terdapat aktivitas militer serta infrastruktur bawah tanah Hizbullah di sekitarnya. Karena itu, keberadaan unit yang ahli menangani ancaman bawah tanah di kawasan tersebut langsung memiliki arti tersendiri. Lalu, di tengah kegelapan, sebuah drone bermuatan peledak mendekati posisi pasukan. Beberapa saat kemudian, ledakan terdengar. Seorang perwira dan 2 tentara Yahalom mengalami luka serius. Mereka segera dievakuasi untuk mendapatkan perawatan. Militer Israel kemudian menyatakan bahwa drone tersebut diterbangkan Hizbullah. Pada saat itu, Hizbullah belum langsung memberikan konfirmasi mengenai tuduhan tersebut. Insiden itu sebenarnya berlangsung singkat. 1 drone datang, meledak, lalu 3 tentara Yahalom terluka. Namun yang terjadi setelahnya membuat dini hari tersebut berubah menjadi awal dari rangkaian serangan yang jauh lebih besar. Beberapa jam kemudian, pada pagi 15 Agustus 2026, pesawat tempur Israel mulai bergerak di atas Lebanon Selatan. Israel menyatakan serangan udara itu diarahkan ke sejumlah lokasi Hizbullah. Kantor Perdana Menteri Benyamin Netanyahu bahkan mengatakan salah satu sasaran merupakan markas yang digunakan untuk mengatur serangan terhadap pasukan Israel. Artinya, balasan yang datang bukan tembakan singkat dari perbatasan. Israel memilih menggunakan pesawat tempur dan menyerang beberapa lokasi berbeda. Kecepatan respons itu menjadi bagian penting dalam memahami peristiwa hari tersebut. Dari lokasi awal di Ali Taher, operasi udara kemudian bergerak ke wilayah lain yang tidak berada tepat di titik ledakan. Ini menunjukkan bahwa sasaran berikutnya telah diperlakukan sebagai bagian dari respons yang lebih luas, bukan sekedar upaya menghantam tempat peluncuran. Dalam hitungan jam, fokus operasi berubah dari 3 tentara yang terluka menjadi pencarian terhadap jaringan dan personel Hizbullah di Lebanon Selatan. Salah satu serangan kemudian mencapai pinggiran desa Ansar. Sebuah rumah dihantam dari udara hingga mengalami kerusakan berat. Tim penyelamat segera berdatangan dan mulai mencari korban di antara reruntuhan. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 7 orang gugur dan 2 lainnya terbuka. 3 korban yang gugur adalah anak-anak. Pada awalnya perhatian tertuju pada besarnya jumlah korban dari satu rumah. Namun tidak lama kemudian, militer Israel mengumumkan bahwa bangunan tersebut ternyata menyimpan 1 nama yang memang mereka incar. Namanya Ali Samir Al-Hajj Hassan. Bagi kebanyakan orang di luar Lebanon, nama itu tidak langsung terdengar penting. Tetapi bagi Israel, Hassan bukan anggota Hizbullah biasa. Menurut Anda, jika 1 drone saja mampu memicu balasan udara ke beberapa lokasi, apakah insiden dini hari itu memang hanya serangan kecil yang kebetulan membesar? Dan justru setelah identitas Hassan mulai dibuka, alasan mengapa rumah di Ansar menjadi sasaran Israel mulai terlihat jauh lebih menarik. Masih pada 15 Agustus 2026, perhatian mulai beralih dari jumlah korban menuju 1 nama yang diumumkan militer Israel. Ali Samir Al-Hajj Hassan,
disebut berada di dalam rumah yang dihantam di pinggiran desa Ansar. Israel menyatakan Hasan merupakan komandan batalion dalam pasukan Radwan, unit elit Hizbullah yang disiapkan untuk operasi darat dan pertempuran langsung melawan Israel. Posisi itu membuatnya berbeda dari anggota biasa yang menjalankan tugas di lapangan. Seorang komandan batalion berada pada tingkat yang mengatur pasukan, memahami wilayah operasi, dan mengkoordinasikan pergerakan unit di bawahnya. Karena itu, ketika Israel mengumumkan bahwa Hasan berada di dalam bangunan tersebut, serangan di Ansar memperoleh makna baru. Bagi Israel, sasaran itu bukan sekedar sebuah rumah. Di dalamnya terdapat figur yang dianggap memiliki nilai penting dalam struktur tempur Hizbullah. Namun kenyataan di lapangan jauh lebih rumit. Hasan ternyata tidak berada sendirian. Anggota keluarganya juga berada di rumah tersebut ketika serangan terjadi. Foto dan laporan yang beredar setelahnya menunjukkan Hasan bersama istri serta anak-anaknya yang turut menjadi korban. Militer Israel mengatakan keluarga Hasan bukan sasaran serangan. Disinilah satu lokasi melahirkan dua sudut pandang yang sangat berbeda. Israel melihat keberhasilan menjatuhkan seorang komandan dari unit elit Hizbullah, sementara di Lebanon serangan yang sama juga berarti sebuah keluarga kehilangan sejumlah anggotanya. Perdana Menteri Lebanon mengecam serangan tersebut karena korban sipil ikut berjatuhan. Bagi pemerintah Lebanon, fakta bahwa seorang komandan berada di lokasi tidak menghapus kenyataan bahwa perempuan dan anak-anak juga menjadi korban. Tetapi pada 15 Agustus 2026, serangan udara Israel belum berhenti. Pesawat tempur kembali bergerak, kali ini menuju Deir al-Zahrani, wilayah yang berada lebih jauh ke utara. Sebuah rumah kembali dihantam. Dampaknya juga besar. 4 orang dilaporkan gugur dan 17 lainnya mengalami luka-luka. Jika digabungkan dengan korban di Ansar, sedikitnya 11 orang gugur dari 2 serangan besar pada hari yang sama. Namun ada perbedaan penting. Di Ansar, identitas Hasan segera diumumkan. Di Deir al-Zahrani, tidak ada nama besar yang langsung muncul. Petugas penyelamat bekerja di antara reruntuhan, korban dievakuasi, laporan mengenai jumlah korban menyebar. Tetapi siapa yang sebenarnya berada di lokasi belum diketahui publik. Baru keesokan harinya, pada 16 Agustus 2026, militer Israel mengumumkan bahwa serangan di Deir al-Zahrani juga menewaskan seorang komandan Hizbullah. Namanya Ali Muhammad Fakhr al-Din, yang dikenal pula sebagai Abu Harsan Allah. Yang membuat pengumuman ini penting, Fakhr al-Din bukan berasal dari pasukan Radwan. Ia disebut memegang posisi senior dalam divisi Badr Hizbullah. Artinya, 2 serangan di 2 lokasi berbeda ternyata mengenai 2 bagian organisasi yang berbeda pula. Serangan kedua ini juga mengubah cara rangkaian hari itu dibaca. Jika Ansar menunjukkan bahwa Israel membidik komandan yang dekat dengan pasukan elit, Deir al-Zahrani membuka kemungkinan bahwa sasaran operasi menjangkau struktur komando yang lebih luas. Identitas Fakhr al-Din membuat 2 titik serangan yang sebelumnya tampak terpisah mulai terlihat sebagai bagian dari pola yang sama secara langsung. Menurut Anda, apakah 2 sasaran penting dalam satu hari menunjukkan operasi yang sudah memiliki daftar target jelas sejak awal? Dan ketika posisi Fakhr al-Din mulai terungkap, skala sebenarnya dari serangan 15 Agustus menjadi jauh lebih besar daripada yang terlihat pada hari pertama. Pada 16 Agustus 2026, militer Israel akhirnya mengungkap identitas orang yang disebut berada di antara korban serangan Deir al-Zahrani sehari sebelumnya. Namanya Ali Muhammad Fakhr al-Din, dikenal pula sebagai Abu Harsan Allah. Israel menyebut Fakhr al-Din sebagai komandan senior dalam divisi Badr Hizbullah. Posisi ini berbeda dari Ali Samir al-Hasan yang berada di pasukan Radwan. Jika Hasan memimpin batalion dalam unit elit yang dekat dengan operasi tempur, Fakhr al-Din berada dalam struktur komando yang mengatur wilayah lebih luas. Divisi Badr disebut bertanggung jawab atas aktivitas Hizbullah di kawasan utara Sungai Litani. Israel juga menyatakan Fakhr al-Din pernah terlibat dalam sejumlah operasi terhadap pasukannya di Lebanon Selatan. Dengan diumumkannya nama kedua ini, rangkaian serangan 15 Agustus 2026 mulai terlihat dalam bentuk yang lebih utuh. Serangan di Ansar menjatuhkan Hasan. Serangan di Deir al-Zahrani menjatuhkan Fakhr al-Din. 2 lokasi berbeda, 2 posisi berbeda, tetapi keduanya berada dalam struktur Hizbullah.
Fakta inilah yang membuat peristiwa tersebut lebih besar daripada sekadar balasan cepat setelah 3 tentara Israel terluka. Dalam satu rangkaian serangan udara, Israel mengatakan berhasil mengenai seorang komandan dari unit elit dan seorang komandan senior dari struktur wilayah. Namun kehilangan 2 komandan tidak berarti Hizbullah kehilangan seluruh kemampuan tempurnya. Secara organisasi, kehilangan keduanya menyentuh 2 kebutuhan berbeda. Satu berkaitan dengan kepemimpinan pasukan tempur, sementara yang lain berkaitan dengan pengendalian kawasan. Dampaknya bukan hanya pada jumlah personil, tetapi juga pada koordinasi, pengambilan keputusan, serta kesinambungan operasi di wilayah masing-masing, tanpa harus kehilangan seluruh unit tempur sekaligus. Organisasi seperti Hizbullah memiliki rantai komando, kadar pengganti, serta jaringan yang tetap bekerja setelah seorang pemimpin gugur. Posisi dapat diisi kembali, tetapi pengalaman tidak bisa diganti dalam semalam. Seorang komandan mengenal pasukan di bawahnya, memahami jalur komunikasi, mengetahui medan, dan terbiasa membaca pola operasi lawan. Pengetahuan semacam itu dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, hilangnya 2 orang pada tingkat komando tetap menjadi pukulan yang tidak sederhana. Peristiwa 15 Agustus juga menjadi semakin mencolok karena terjadi setelah gencatan senjata yang mulai berlaku pada Juni 2026. Situasi seharusnya bergerak menuju penurunan pertempuran besar, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ketegangan belum benar-benar hilang. Pasukan Israel masih berada di sejumlah titik di Lebanon Selatan. Hizbullah masih mempertahankan senjata dan jaringan militernya. Artinya, satu insiden kecil dapat berubah menjadi rangkaian serangan yang jauh lebih luas hanya dalam hitungan jam. Semua itu terlihat jelas pada 15 Agustus. Dini hari dimulai dengan 1 drone yang melukai 3 anggota Yahalom di Ali Taher. Beberapa jam kemudian, pesawat tempur Israel menyerang sejumlah lokasi. Ansar dihantam, sejumlah lokasi dihantam. Ansar dihantam, Deir al-Zahrani dihantam. 11 orang dilaporkan gugur dari 2 serangan besar tersebut. Lalu setelah identitas korban mulai diumumkan, diketahui bahwa 2 komandan Hizbullah berada di antara mereka. Dan sekarang perhatian beralih pada respons Hizbullah. Jika kelompok itu membalas, Israel dapat kembali melancarkan serangan. Jika tidak merespons, 2 komandannya gugur tanpa jawaban langsung di lapangan. Menurut Anda, apakah kehilangan 2 komandan ini cukup besar untuk mendorong Hizbullah membuka putaran serangan baru? Karena setelah semua yang terjadi dalam waktu kurang dari 2 hari, satu pertanyaan terakhir masih menggantung. Apakah rangkaian 15 Agustus benar-benar berhenti di sini? Atau justru menjadi pembuka bagi bentrokan berikutnya? Peristiwa 15 Agustus 2026 menunjukkan betapa cepat situasi di Lebanon Selatan dapat berubah. Satu drone yang melukai 3 tentara Israel berujung pada serangkaian serangan udara, jatuhnya korban sipil, serta gugurnya 2 komandan Hizbullah dari struktur yang berbeda. Kini perhatian tertuju pada langkah berikutnya. Apakah ketegangan akan berhenti sampai di sini, atau kembali berkembang menjadi bentrokan yang lebih besar? Kalau kalian ingin terus mengikuti fakta-fakta menarik seperti ini, jangan lupa subscribe channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.